kakaknya. Puntadewa itu dia pakai gelung-geling, ya. Jadi berbeda dengan saudaranya yang lain. Jadi sebenarnya ini ya. Nah, apa mahkotanya berbentuk spiritual. Kemudian Bima itu juga mengenakan anting-anting, dan anting-antingnya khas berbentuk buah manggis. Nah, ini berbentuk buah manggis, ya. Ini anting-antingnya khas dari Bima, ya, berbentuk buah manggis. Saya tidak tahu apakah anting-anting buah manggis itu masih dipakai sekarang, saya kurang tahu, ya. Jadi Bima pakai anting-anting buah manggis. Nah, Bima itu termasuk tokoh yang cukup subur akal bulu, ya. Nah, seringkali dia juga digambarkan dengan kalau orang saya namanya godek, ya. Godeknya kadang-kadang juga agak turun, ya, sampai jadi kayak brewok itu, dan kumisnya tebal. Nah, tebal dengan ujung yang dipitir begini. Ini yang khas India, ya. Jadi kalau waduh, brewoknya kayak Bimo, brewoknya kayak Gatot Kaca. Gatot Kaca juga begitu, ya, di pewayangan Jawa. Dia ini juga ciri khas Bima, bahwa ini adalah tokoh kedewaan, misalnya juga bisa dilihat di sini dia pakai urna, dia pakai tonjolan ini. Ini di bagian atas, ya. Nah, kemudian di bagian berikutnya di bawah, Bima itu digambarkan dengan tubuh yang pekat, ya. Jadi sebenarnya tanpa tubuh, kepalanya saja itu sudah jelas ini kalau model ini Bima. Karena itu kenapa banyak arca-arca Bima itu yang tanpa kepala? Karena apa? Kepalanya dipenggal, jauh kayu. Tanpa berat-berat bawa tubuhnya dan sebagainya, ini aja udah laku, gitu ya. Karena khas, ya, khas, ya. Oh, anting-antingnya buah manggis, Bima. Oh, brengose Bima. Nah, sekarang di tubuhnya. Tubuhnya digambarkan pekat. Karena itu simbol kejantanannya kelihatan, ya. Simbol kejantanannya kelihatan. Tubuhnya pekat, ya. Dan biasanya digambarkan berdiri tegak lurus, tegap, itu ya, sama bangga. Terus jangan lupa mengenakan ini kain dengan motif kotak poleng, ya, atau jelamprang. Yang seringkali juga di tempat lain, misalnya di Bali, di ujungnya ada ada motif hias, kayak motif batik itu namanya tintulu, ya. Jadi ada tintulu yang di sini, ya. Nah, ini, jadi, nah, kemudian cuma kita lihat, mohon maaf, di bagian ini kelihatan bahwa cawatnya, ya, ini membungkus kelaminnya sangat menonjol, ya. Jadi sampai bedul ini, ya. Nah, karena sekali lagi ini adalah simbol, ya, kejantanan. Terus kemudian kita bisa melihat salah satu yang khas dari Bima itu kukunya yang panjang, ya. Nah, ini 5, ya. Pancangannya itu panjang. Bahkan yang ini di sini, ya. Yang di sini nanti lihatnya dari sini, ya. Ini kukunya seperti yang di wayang itu. Ya, ini kelihatan banget. Ini yang semacam itu bukan hanya di wayang orang, ya. Di arca ini sudah tampil ini. Jadi mengapa begini? Ini sebenarnya bukan untuk gambaran tentang koitus, ya. Ini sebenarnya karena ini dipakai untuk senjata. Supaya ini kalau ini dipakai ini kan bisa, ya, ini seperti keselio, ya. Nah, tapi kalau begini, ini kuat posisinya. Kalau ini tajam, ini ya bisa sebagai alat tusuk. Jadi mohon maaf, ini bukan karena menggambarkan wah kalau begini wah ini terus seks, enggak. Itu teknis saja, gitu, ya. Nah, kemudian selain senjatanya itu berupa kuku, Bima itu senjatanya itu berupa gajah. Nah, ini bawa gajah, tapi tidak semua, ya. Ini Bima ini tidak bawa gajah, ini tidak bawa gajah, ini juga tidak bawa gajah, tapi juga seringkali Bima itu membawa gajah. Dan gajahnya di pewayangan ini khas disebut dengan godro rujak polo, ya. Polo itu artinya kepala. Nah, kalau itu kena kepala itu hancur berkeping-keping kayak rujak, gitu, ya. Serpian-serpian. Karena itu sebutannya rujak polo untuk menghancurkan itu polo kepala. Nah, inilah Bima. Nah, jadi arca-arca Bima semacam ini seperti hanya Linggayoli, seperti hanya Lumbung Batu, seringkali juga ditemukan di area persawahan, ya. Dipuja oleh petani untuk apa? Untuk kepentingan kesuburan. Karena ini simbol maskulin, simbol kesuburan. Juga untuk apa? Melindungi sawah, gitu, ya. Karena ini juga punya fungsi protektorik, ya. Termasuk melindungi apa? Karena itu seringkali saya katakan bahwa Bima itu sahabat petani, ya. Jadi banyak petani yang kemudian melakukan pemujaan di Jawa, khususnya di Jawa Timur,
di era Majapahit Bima itu tersebar, ya. Bukan di pusat kota, di ibu kota kerajaan, ya. Bima itu ada di lereng gunung, gitu ya. Di tempat-tempat di persawahan, di tempat-tempat yang berbahaya. Seperti saya katakan tadi, arthropoda itu kan perbatasan pasir yang ada di puncak Semeru itu dengan di bawahnya. Itu terus di bawahnya ada kali lahar, ya. Ada kali mati itu. Nah, itu pas di situ. Pas kalau ditembakkan pas di puncak itu apa? Arca Bima itu ditujukan untuk apa? Untuk meredam murka Mahameru, ya. Semeru itu diredam murka. Ya. Nah, itu ya. Itulah ya. Karena itu kalau di pewayangan pertunjukan terakhir ruwatnya itu dijejerkan Bima lagi narik dipakai nager. Dan selesai. Seluruhnya benar selamatan pertunjukan wayang selesai. Ruwat wayang juga menggunakan Bima itu sebagai medium ruwatnya. Nah, inilah nah sekali lagi dari Bima itu sebenarnya adalah wujud figuratif, ya, dari siwa, dari lingga, ya, dari tapi dalam bentuk figuratif. Bima juga bisa juga merupakan bentuk lain atau sebutan lain dari Bhairawa. Karena itu ada Bhairawa Bima. Arca Bhairawa yang ada di Pulau Wedan di Bali, masyarakat Bali menyebutnya Arca Bima. Ya, gitu ya. Nah, karena baik Bhairawa, Bima itu adalah nama-nama lain untuk dewa Siwa. Ya. Baik, monggo kalau ada